ibadah online saat ini. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh menghirup udara yang segar, itu karena anugerah daripada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kiranya kami boleh dengan sikap hormat boleh beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Yo adik-adik semua, kita mau memuji nama Tuhan senantiasa. Yuk kita angkat pujian dengan sambil bertepuk tangan juga boleh. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sambil senyum. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, yuk kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita melebihi dari segalanya. Yuk dengan gerak ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah begitu sayang sama kita, seharusnya kita juga tambah hari, tambah cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Tambah Hari Cinta Yesus. Tambah benci dosa. Kalau ada dosa kita nggak mau bertambah, tapi kita bilang benci dosa. No ya. Kita mau nyanyi lagi lagu ini sekali lagi ya. Yuk. Tambah hari, tambah cinta
percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mengenal Engkau, kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang setiap hari berdoa sama Tuhan? Ya, kita setiap hari harus berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa itu berarti berbicara sama Tuhan, ya, berbicara sama Tuhan Yesus. Ya, kalau misalnya kalian sendirian, kalian takut, kalian berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan janji akan menjaga kita. Ya, kalau Tuhan janji, Tuhan tidak lupa ya. Jadi kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian berdoa pada saat kalian takut, kalian sendirian ya. Terus kira-kira Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan dengar gak? Tuhan selalu mendengar doa kita ya. Misalnya kalau kalian minta sesuatu, kenapa ya saya kalau minta berdoa sama Tuhan, saya minta sesuatu kok nggak dijawab-jawab katanya ya. Tuhan mendengar, tapi Tuhan memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan ya, bukan menurut kita ya. Jadi Tuhan memberikan apa yang terbaik buat kita menurut Tuhan, dan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Lalu saya mau cerita, ada seorang bapak namanya Bapak Sakaria dan istrinya namanya Elizabeth. Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth ini setiap hari berdoa. Dia meminta sesuatu sama Tuhan. Kira-kira minta apa sih? Ternyata Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth itu minta seorang anak karena mereka tidak punya anak. Jadi mereka kepengen sekali punya anak. Mereka berdoa minta sama Tuhan. Mereka berdoa setiap hari, belum dapat anak. Mereka berdoa terus sampai setiap hari mereka tidak lupa berdoa ya. Mereka tidak bosan-bosan berdoa. Nah, Bapak Sakaria ini seorang imam ya. Dia melayani di rumah Tuhan. Kalau sekarang bilangnya gereja ya. Bapak Sakaria ini melayani Tuhan, mempersiapkan ibadah. Jadi satu hari dia pergi ke rumah Tuhan ya. Dia mempersiapkan ibadah. Orang-orang sudah nunggu di depan. Bapak Sakaria masuk ke dalam rumah Tuhan. Terus pada waktu dia mempersiapkan pelayanannya dia, datang seorang malaikat. Malaikatnya namanya malaikat Gabriel ya. Malaikat Gabriel ini bilang sama Bapak Sakaria, Bapak Sakaria, kamu akan mempunyai seorang anak katanya. Anak itu nanti kamu akan harus namakan Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Terus Bapak Sakaria kaget, hah? Saya akan punya seorang anak. Saya kan sudah tua, istri saya juga sudah tua. Kata, bagaimana mungkin kita punya anak? Terus malaikat bilang apa? Karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak itu ada. Wah, kira-kira bisu apa tahu nggak? Nggak bisa ngomong ya. Saat itu juga Bapak Sakaria mau keluarin suara, nggak bisa. Dia nggak bisa ngomong ya. Seketika malaikat itu pergi, Bapak Sakaria keluar mau kasih tahu orang-orang. Ya, ternyata begitu dia mau ngomong ke orang-orang, dia kagak bisa keluarin suara. Jadi dia pakai bahasa isyarat, pakai tangan ya. Nah, setelah itu dia pulang ke rumahnya, dia mau kasih tahu istrinya, Ibu Elizabeth. Dia mau ngomong lagi, nggak bisa keluarin suara lagi karena tadi malaikat bilang apa? Dia akan bisu sampai anak itu ada. Jadi Bapak
Zakaria tidak bisa ngomong ya, dia kasih tahu istrinya pakai bahasa isyarat, dia kasih tahu Ibu Elizabeth ya. Dan apa yang janjikan Tuhan benar ya. Ibu Elizabeth akhirnya mengandung, punya anak, punya adik bayi di perutnya ya. Nanti akan melahirkan, namanya siapa? Yohanes ya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita harus percaya Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan kalau kita minta sesuatu, Tuhan akan berikan apa yang menurut Tuhan baik buat kita ya, dan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Jadi bukan apa yang sesuai dengan keinginan saya, bukan, tapi apa yang Tuhan anggap baik buat kita ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Seperti Bapak Zakaria diberikan sesuai dengan waktunya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya ya. Sekarang kita langsung ceritanya sampai di sini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian siapkan bukunya, kita mencatat ya, yang bisa tulis di bukunya. Judul ceritanya tadi Lause cerita janji Allah kepada Zakaria dan Elizabeth. Janji Allah kepada Zakaria dan Elizabeth. Bahan ceritanya dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Bahan cerita Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ayat hafalannya 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya Tuhan tidak lupa akan janjinya. Ya, jadi Lause tadi cerita dari Alkitab, bahan ceritanya Lukas 1 ayat 5 sampai 25, ayat hafalannya 2 Petrus 3 ayat 9. Dihafal ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adik-adik, saatnya kita aktivitas ya, kita akan membuat malaikat ya. Nanti Lause akan tunjukkan caranya. Setelah kalian bikin, jangan lupa minta tolong papa atau mama untuk foto, terus dikirim ke Lause kelas masing-masing. Dikerjakan ya aktivitasnya ya. Adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan, memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Siapkan uang persembahannya, boleh dimasukkan dalam amplop, setelah dimasukkan dalam amplop, berikan kepada papa mama untuk dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar TV adik-adik semua ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu Thank You Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus dalam hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kalau pada saat ini kami boleh mengembalikan uang yang asalnya dari Tuhan, mohon Tuhan pakai untuk pelayanan pemberitaan Injil di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih.
kasih ya Tuhan kami panjatkan atas kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami boleh beribadah dengan baik. Mohon Tuhan menerima sembah sujud kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin dalam minggu yang baru ini setiap kegiatan kami. Biar segalanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dipimpin oleh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.